Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya sepak bola Asia sedang digundah dengan gertakan Bahrain setelah memberikan laporan secara resmi kepada AFC. Namun sahabat-sahabat Garuda, ini adalah sebuah babak baru di mana para mafia dan juga sepak bola Timur Tengah sedang membuat sportivitas sepak bola hancur lebur jika permintaan Bahrain kepada AFC dengan pertandingan timnas Indonesia dengan Bahrain nanti di tahun 2025 di mana permintaan itu sangat secara resmi diluncurkan kepada sepak bola Federasi Asia ya. Dan sahabat-sahabat Garuda, maka jika permintaan Bahrain itu diterima oleh AFC, maka pantas untuk Indonesia itu pindah ke Oceania. Seperti yang sudah dikatakan oleh Coach Justin bahwa dalam persepak bolaan kalau AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oceania saja atau bikin AFC tandingan yang isinya non Timur Tengah. Tinggal semua negara non Tim Teng lobby FIFA agar AFC dibagi dua. Namun sahabat-sahabat Garuda ini tinggal kita menunggu bagaimana hasil dari pertemuan Timnas Indonesia di bawah komando Bapak Erick Thohir dengan Federasi Bahrain, yang mana dengan pertemuan itu nantinya soal dari pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia yang bakal digelar di luar Indonesia, maka tentu ini dengan dugaan-dugaan bagi AFC adalah dugaan dengan standar ganda. Dan juga ini sebagai kita juluki dengan si kampret saja bahwa timnas Indonesia sedang digadang-gadang atau ingin dihancurkan oleh sepak bola Bahrain dengan isu keselamatan. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Sengketa panas antara Indonesia, Bahrain, dan AFC sepertinya akan menemui babak baru. Hal itu terjadi setelah kemarin AFC secara resmi menanggapi serius keinginan Bahrain yang ingin main di tempat netral ketika leg kedua melawan Indonesia. Tentu saja, ini membuat banyak pihak benar-benar menganggap AFC sangat punya standar ganda. Dan miris bagi Indonesia, karena kemungkinan besar keinginan Bahrain ini bakal dikabulkan. Nah, jika semua itu terjadi, sungguh nilai-nilai sportivitas nggak akan ada harganya lagi. Sebab semua tahu kalau di AFC, Indonesia sama sekali nggak punya istilahnya orang dalam, mengingat dalam struktur keanggotaannya, Indonesia nggak punya wakil sama sekali. Maka dari itu, perihal isu lama yang pernah digaungkan pada tahun 2015 dan kembali diungkap oleh Coach Justin, yakni soal pembagian dua wilayah AFC antara tim Timur Tengah dengan non-Tim Teng, dinilai adalah solusi yang paling pas karena ya gimana, AFC benar-benar udah terlalu kocak dan kelihatan banget orang-orang Tim Teng rela menghalalkan segala cara dengan uang. Bahrain dan AFC benar-benar layak mendapatkan kecaman dari dunia. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, mereka benar-benar jadi tokoh antagonis bagi Indonesia buat melangkah ke Piala Dunia. Yap, setelah beragam kontroversi di pertandingan Bahrain versus Indonesia yang berakhir 2-2, kali ini negara tersebut entah ketakutan atau emang cupu mengajukan permintaan ke AFC buat main di tempat netral ketika leg kedua. Dan anehnya, AFC nggak butuh waktu lama buat menanggapi hal itu dengan serius. Ini jelas berbeda dengan tanggapan mereka ke PSSI yang ketika itu mengirim protes. Jangankan di ACC, lawang ibaratnya, protes PSSI digagas aja enggak, AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan fans, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan, tulis AFC. Lebih lanjut, kami meyakini kalau nanti dalam pertemuan antara PSSI, AFC, dan Bahrain FA, pihak Bahrain akan coba menggunakan cara licik buat mengakali aturan, di mana mereka pastinya akan memperlihatkan beragam kerusuhan yang terjadi di Indonesia yang pastinya di stadion-stadion kecil yang emang keamanannya tidak ketat. Dan 1.000.000% mereka akan mengungkit-ungkit lagi tragedi Kanjuruhan yang kelam itu. Lantas gimana dengan PSSI? Ya udah susah kalau udah gitu. Karena di satu sisi PSSI sendiri nggak punya istilahnya orang dalam buat melobi AFC.
Hal itu lantaran dalam struktur anggota AFC gak ada satupun perwakilan dari Indonesia. Iya loh, sumpah gak ada. Bahkan negara-negara macam Bhutan, Nepal, Mongolia, Maladewa pun ada perwakilannya, terutama di posisi-posisi penting. Sedangkan Indonesia sama sekali gak ada. Jadi bisa dibayangkan betapa terpojoknya PSSI nanti. Apalagi jika kita lihat lagi, Presiden AFC orang Bahrain dan Sekjennya orang Malaysia. Ya udah, semoga Tuhan bersama kita, gitu aja. Harapannya mungkin ya, semoga FIFA bisa membantu. Tapi semua juga tahu FIFA ini organisasinya juga nggak bersih-bersih amat. Ibaratnya, kalau duit minyak udah keluar, ya FIFA pun kayaknya nurut-nurut aja deh. Yap, suka tak suka, memang begitulah kemungkinan terburuk yang bakal kita hadapi. Mau berharap AFC jujur? Halah, susah. Nah, atas dasar itulah, wacana yang pernah digaungkan pada tahun 2015 kembali coba di-up oleh Coach Justin. Yakni untuk membuat AFC dibagi jadi dua, seperti yang terjadi di format Liga Champions Asia, di mana di situ ada yang namanya wilayah Barat dan Timur. Dan Indonesia dalam hal ini sangat bisa beraliansi dengan tim-tim seperti Jepang, Korea, dan Australia. Jadi nantinya wilayah Barat biarlah diisi oleh tim-tim yang mayoritas dari tim Teng, sedangkan wilayah Timur akan diisi oleh tim non-Timur Tengah. Memang pastinya akan ada plus minusnya terutama soal jatah tiket ke World Cup, tapi kami rasa pun itu adalah pilihan paling masuk akal untuk saat ini andai permintaan Bahrain benar-benar dikabulkan oleh AFC. Di sisi lain, jelas membuat skema seperti tadi pastinya juga nggak akan mudah. Apalagi soal wacana pindah ke Oceania yang juga tak kalah ramai. Itu juga nggak gampang. Sebab kita juga harus ingat, Indonesia di persepak bolaan Asia powernya nggak begitu kuat. Memang kita bisa melobi FIFA, tapi itu juga berat. Itulah kenapa kita butuh dukungan dari negara-negara seperti Jepang, Korea, ataupun Australia, yang secara power udah ada gitu loh di kawasan Asia. Nah, semisal kalaupun AFC nantinya nge-ACC permintaan Bahrain, kemungkinan besar laga itu juga bisa jadi cara mereka untuk menyeting laga ini, biar Indonesia beneran tersingkir. Bisa saja soal perangkat wasit dan lain-lain. Seperti laga yang digelar tertutup, itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Ya murni karena duit. Itulah kenapa kami berharap kepada semua elemen timnas, gak usah peduliin hal ini. Yang penting kalian tunjukkan segalanya aja di atas lapangan. Toh semua juga tahu kok, kalau si tim Teng itu beneran kocak. Lagi pula PSSI juga bisa kok mengajukan banding, seperti misalnya suksesnya Piala Dunia U17, lalu kedatangan tim besar seperti Argentina juga nggak ada masalah. Serta tim-tim seperti Australia, Irak, hingga Vietnam, yang di sosmed panasnya kayak apa, tapi ketika main di GBK aman-aman aja. Intinya, kami percaya Pak Erik beserta jajarannya akan bekerja keras memperjuangkan keadilan ini. Walaupun kami juga yakin itu nggak gampang. At least, berusaha dulu sampai akhir. Masalah hasilnya gimana? Ya udah, itu nanti. Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi fokus dulu ke laga bulan November melawan Jepang dan Arab. Gak usah terpengaruh sama hal-hal non-teknis yang bikin kepala puyeng. Fokus buat meraih poin melawan Jepang dan Arab yang pastinya sangat gak gampang. Untuk itu, yang penting sekarang, para pemain bisa tampil on fire di klub masing-masing, dan ketika main buat timnas, mereka dalam mode kepercayaan diri yang baik. Lalu soal hasil 2-2 versus Bahrain, serta kekalahan 2-1 dari China. Ya udah, itu dijadikan pelajaran. Entah buat coach Shin ataupun pemain itu sendiri. Percayalah, mereka yang hujat di saat timnas sedang kalah, sama sekali nggak pantas bersorak gembira ketika tim ini menang. Hasil akhir dong yang kita lihat. Enggak. Itu ya, dicurangin, nggak bisa. Gimana? FIFA juga tetap usahakan sejarah harus mencatat bahwa kita dicurangin. Iya, Jepang juga dicurangin tuh nggak ada dicatat. Enggak, kalau gimana, Jepang nggak perlu itu juga pasti lolos. Gimana nih? Gimana Koji? Cina yang harusnya kemenangan perdana kita ya, semua orang berharap kita menang lawan tim juru kunci di grup ini. Ternyata malah itu menjadi kekalahan perdana kita. Ya, itulah indahnya sepak bola, nggak bisa diprediksi walaupun kita nyesek semua. Jadi untuk gue sih, ya ini fakta yang kita harus terima, realita. Ini ada dua sisi ya. Di satu sisi, gue sangat kecewa dengan line up-nya. Yang diturunkan oleh Sintayong itu sudah gue bilang pada saat live reaction, loh kok nggak ada Tom Haye. Justru Tom Haye itu penting sekali, ngerti nggak? Betul. Ya dan terbukti with or without Tom Haye itu juga kelihatan sama kayak di lawan Bahrain babak pertama dengan Yodi Ahmad itu juga balance-nya pincang. Dan setelah itu baru babak kedua lagi persis kedua match ini. Di babak kedua kita bermain bagus, nggak babak pertama. Yang kita inginkan kan semua 90 menit kita bermain bagus, ya kan? Dan itu agak susah. Itu yang gue rasa
Sintayong harus introspeksi diri bahwa ya lu tidak punya kedalaman squad yang wah kayak timnas lain, kayak timnas Jepang atau timnas Korea. Kedalaman squad lu itu nggak sebagus yang lu pikir. Mungkin dia ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain cadangan dalam arti pemain yang diberi kesempatan. Budi tahulah, pemain kalau cadangan terus tiba-tiba diberi kesempatan, dia eagerness-nya itu tinggi sekali. Dia pengen sekali membuktikan kalau dia bisa. Dan justru pemain-pemain yang diharapkan ini ya bisa dibilang gagal. Witan, Shane, Asnawi, Ragnar di tengah. Ya, Coach, tapi Ya. sedikit kalau dari saya sedikit berbeda ya. Ini kesalahan taktikal sih, bukan pemilihan pemain. Kayak Jordi Amat tidak dipasang sebagai center back murni, tapi ketika fase ofensif dia naik menjadi deep lying kan. Dan ternyata itu gagal karena di press Bahrain di situ ternyata, makanya Jordi nggak pegang bola 30 menit. Ketika di atas 30 menit dibalikin lagi menjadi pegang bola dari bawah, CB, baru abis itu Indonesia bisa cetak 1 gol. Sama seperti ketika lawan Cina juga, dia ternyata menumpuk pemain di samping, melupakan 2 di tengah ini dia mau jadikan fase pertahanan si Tom Haye, si siapa Nathan sama Jenner. Ternyata salah, butuh playmaker di situ. Ya itu yang dan lu tadi potong gue belum selesai. Lu kalau bilang salah taktikal, enggak juga. Kembali lagi ke pemain yang melakukan itu. Kalau pemain akurasi passingnya bagus, iya. Asnawi itu berkali-kali mengambil keputusan yang salah. Ini bukan Asnawi yang gue kenal, tapi memang dia tidak dapat banyak space di sisi kanan karena di press. Cuman nggak ada kombinasinya juga. Pertanyaan gue kan sekarang, kenapa lu harus cadangkan Tom Haye? Itu aja dulu, mulai dari situ. Kalau dia menggantikan Asnawi untuk Wolves, gue masih paham lah. Tinggal masuk kan? Tinggal masuk Mereka aja. buru-buru passing ke dalam. Pasti. Dan maksudnya pilihan passing kan bisa passing dari depan kaki. Benar. Cuma Atau kita ambil opsi di belakang kaki. Ya. Di belakang kaki ternyata kena punggungnya. Karena apa namanya, antisipasinya ketika bola lari, nanti dia pas lari bola pas di Bola kosong, belakangnya. ya. Tahu-tahu dia agak begini kan. Iya. Agak- Dia tahan iya, juga. agak tahan juga. Ah, itu Konsentrasinya yang masih tinggi tuh berarti Iya, backnya. backnya itu. Iya, kalau enggak itu udah selesai. Kalau gol selesai udah. Selesai. Iya, selesai. Enggak Nah, ada. maka saya pikir abis itu nggak jadi gol, tendangan ke depannya pemain Qatar, terus out. Bahrain, ya. Saya pikir itu udah beres. Iya, dibuang Iya. sama J ya. Ternyata, wah masih terus nih. lanjut terus. Masih terus. Lah, corner. Lah, masih belum detil. Lah, gol. Iya, gol. Ah, itulah. Gol. Iya, iya. Terus apa namanya, ditaruh di tengah, habis. Habis, Nah, iya. itulah yang membuat kita sesek itu. Kalau Iya, mungkin masih main, mungkin masih oke kan ya. Iya, Masih iya. ada peluang, tapi sudah apa namanya, ditaruh di tengah, kita peluit langsung habis. Berarti satu dua peluang yang harus membunuh pertandingan itu kita harus manfaatkan betul-betul ya. Harus, karena pemain Arab seperti itu kan gitu. Beda Wah, dengan tapi kan misalnya kayak Arab Saudi itu sudah 180 derajat berubah. berubah ya kalau Karena Saudi, Arab Saudi udah main karena kaki ke kaki. karena udah Masalah di Arab Saudi udah. adalah mereka adaptasi dengan itu nggak bisa nyetak gol Iya. jadinya. Ah. Susah banget nyetak gol dia itu Arab Saudi. main kayak Itali lah kalau dibilang kan, kalau Saudi itu. Betul, Ya, betul. dia Udah kaki ke kaki, kaki-kaki, nggak ada sabar, bola-bola dia bola-bola atas. Itu sebenarnya yang dipakai Jepang juga itu. Iya. Nah, Jepang tuh pakainya itu. Karena main kaki ke kaki sekarang lebih ideal daripada kita main long. Iya. Kalau di sepak bola itu long passing itu 50-50. 50 kena kita, 50 kena lawan. Iya. Tapi kalau yang passing di bawah itu yang pasti Iya. sebenarnya. Apalagi sekarang didukung dengan lapangan yang sangat bagus Iya. gitu kan. Sekarang kan Iya. lapangan Kualitas passing, lapangan sudah bagus gitu. Pemain dari belakang juga bagus. Iya, gitu. Makanya sekarang pemain sepak bola sekarang rata-rata begitu. Contohnya, mohon maaf, kayak tim Barcelona ya kan. Barcelona dulu juara, ya kan? Dia super power di Eropa, Iya. mainnya itu. Namanya Tiki dulu taka. kan apa? Tiki taka. Tiki taka, Iya. gitu kan? Gitu. Taka tiki apa tiki taka? Tiki kan? taka. Gitu. Tiki taka, kayak gitu. Kalau main. teka-teki silang mas. Kalau tiki taka mainnya 1-2 segitiga. Nah, gitu. Tapi kalau teka-teki Iya. silang. Ya, mainnya silang. Ke sana balik lagi. Kotak tiki tadi nganter Harus introspeksi diri bahwa ya lu tidak punya kedalaman squad yang wah kayak
timnas lain, kayak timnas Jepang atau timnas Korea, kedalaman squad lo itu nggak sebagus yang lu pikir. Belum tahu juga di situ. Mungkin bahkan kalian tuh tidak pernah tahu bahwa itu tuh instruksi Ya. ataukah inisiatif Oh, iya, pemain benar. gitu. Kalau kita sudah di lapangan, itu instruksi. Instruksi semua ya. Semuanya instruksi. Iya. Nah. Kalau tidak ikutin instruksi Oh iya, dikeluarin kan? pasti diganti. Dikeluarin Nanti ya. Pasti Iya. diganti. Kan gitu. Asnawi dipertahankan 80 menit, nggak Iya. masuk akal kalau dia Nah, nggak iya. ngikutin instruksi. Kayak kesalahan Sen itu ya. Mungkin Sen nggak tahu belum pernah nonton film ini ya, apa namanya? Kung Fu Hustle. Kung Fu. yang main bola itu. Oh, Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. ya. Shaolin Soccer, Dia belum iya. tahu. Orang Cina bisa begitu ya. Saya kira saya pencong. Oke, sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Saya rasa cukup statement barusan. Jadi silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.